Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang tunai senilai Rp231 juta dari operasi tangkap tangan di Kabupaten Mandailing Natal terkait dugaan pengaturan sejumlah proyek jalan di Provinsi Sumatera Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang memanggil Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution, untuk diperiksa. Uang senilai Rp231 juta disita Komisi Pemberantasan Korupsi KPK saat operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Uang yang disita diduga sebagai bagian dari komitmen fee atau biaya untuk pengaturan sejumlah proyek jalan di Provinsi Sumatera Utara senilai Rp231,8 miliar. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu bilang, uang senilai Rp231 juta disita dari rumah dirut PT DNG Akhirun, yaitu KIR. Bukan hanya itu, hasil operasi tangkap tangan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Salah satu tersangka merupakan Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara. Kelima tersangka dihadirkan saat jumpa pers di gedung KPK Jakarta. 5 orang yang ditetapkan tersangka terdiri dari 3 orang penerima suap dan 2 pemberi suap. Salah satu pejabat yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi proyek infrastruktur jalan di Provinsi Sumatera Utara adalah Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting. Sebelum menjabat Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Ginting pernah menduduki berbagai jabatan di Kota Medan saat dipimpin Wali Kota Bobi Nasution. Topan pernah menjadi pejabat Sekda Kota Medan. Ia juga pernah menduduki jabatan Kadis PU Kota Medan dan pernah menjadi Camat Medan Tuntungan. Topan Ginting merupakan alumni STPDN yang telah berganti nama menjadi IPDN. Ia lulus tahun 2007 yang kemudian ditempatkan sebagai ASN di Kota Medan. Dalam LHKPN tahun 2024, Topan Ginting memiliki kekayaan lebih dari Rp4,9 miliar. Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara yang ditetapkan KPK, Topan Ginting, banyak disebut-sebut sebagai orang dekatnya Bobi Nasution. Karir Topan cepat melesat saat Bobi menjabat sebagai Wali Kota Medan dan Gubernur Sumatera Utara. Tertangkap tangan ini adalah yang dianggap sebagai salah satu dinas yang memang menjadi andalannya bagi Bobi Nasution, saya rasa seperti itu. Bukan karir yang main-main dan tidak semua birokrat itu mencapai tahapan itu ya, mencapai tahapan yang sangat tinggi seperti itu. Jadi dari karir itu kita bisa melihat bahwa beliau bukan sosok yang sebenarnya tidak berpengaruh, tapi punya pengaruh juga dan punya kedekatan lah ya bersama pimpinan saat itu. Komisi Pemberantasan Korupsi pun membuka peluang memanggil Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution untuk diperiksa terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Provinsi Sumatera Utara. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu bilang masih berkoordinasi dengan PPATK soal aliran dana korupsi. Menurut Asep, Gubernur sebagai atasan bisa saja dimintai keterangan terkait proyek pembangunan yang diduga dikorupsi tersebut. Tentu akan panggil, akan kita minta keterangan. Nah, apa dan bagaimana sehingga uang itu bisa sampai kepada yang bersangkutan. Gitu. Jadi tidak ada dalam hal ini yang akan kita kecualikan. Kalau memang bergerak ke salah seorang, misalkan ke ke kepala dinas yang lain atau ke Pak Gubernurnya, ya kita akan minta keterangan, kita akan panggil dan kita akan ditunggu saja ya. Terkait operasi tangkap tangan di Mandailing Natal, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyerahkan semua proses hukum dugaan korupsi proyek jalan di Sumut ke KPK. Jika nanti terbukti bersalah, pejabat terkait wajib berhenti atau diberhentikan secara tidak hormat. Dodi menegaskan akan bekerjasama dengan KPK dan tidak akan melindungi jajarannya yang terlibat dalam kasus korupsi. Dodi sempat menyinggung arahan dari Presiden Prabowo yang memintanya untuk membenahi jajaran Kementerian PU dan menyingkirkan pejabat yang tidak bersih tanpa pandang bulu. Pesan Pak Prabowo kepada kita semua, dari hari pertama saya menjabat di kementerian ini,
Saya kutip bahasa beliau, Pak, supaya saya tidak salah. Segera benahi dirimu, segera bersihkan dirimu, karena yang tidak bersih akan disingkirkan tanpa pandang bulu. Semua penyelewengan wajib berhenti atau yang bersangkutan diberhentikan dengan tindak hormat. Di tengah sengkarut kasus pengaturan sejumlah proyek jalan di Provinsi Sumatera Utara senilai ratusan miliar rupiah, banyak ruas jalan dan jembatan di Mandailing Natal yang jauh dari kata layak. Salah satunya infrastruktur jalan dan jembatan di Kelurahan Tanah Bato, Mandailing Natal. Jalan dan jembatan Aik Inumon di Kelurahan Tanobato ini dalam kondisi rusak parah. Selain aspal jalan yang berlubang, jembatan ini juga tidak ada pembatas, sehingga bisa membahayakan warga yang melintas. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui informasi terkini terkait kasus dugaan pengaturan sejumlah proyek jalan di Provinsi Sumatera Utara, kita bergabung bersama jurnalis Kompas TV Emir Purba dan juru kamera Dedi Ginting di Medan, Sumatera Utara. Selamat siang. Emir, apa tanggapan Bobi Nasution soal potensi KPK akan memanggil dirinya? Ya, selamat siang Ihsan dan juga saudara. Memang baru saja tadi Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution telah memberikan tanggapan terkait dengan operasi tangkap tangan yang menjerat Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara terkait dengan kasus suap beberapa pembangunan jalan di Provinsi Sumatera Utara. Adapun tadinya kami juga sudah merekam tanggapan dari Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Berikut penjelasannya. Yang pasti ini ketiga Pak ya. Ini OPD kami yang ketiga yang jadi tersangka dalam tindakan korupsi, dan ini Pak Topan di OTT oleh KPK. Tentu kami sangat menyayangkan, dan kami untuk dari pemerintah provinsi menghargai putusan dan kebijakan hukum dari KPK. Pak Bobi. Ya, saudara, jika kita melihat rekam jejak dari Topan Ginting, Kadis PUPR Sumatera Utara, yang menjadi tersangka dari operasi tangkap tangan KPK beberapa hari lalu, sebelum menjabat menjadi Kadis PUPR Sumatera Utara, Topan Ginting pernah menjabat sebagai camat di Kecamatan Medan Tuntungan pada tahun 2019. Lalu pada saat Bobi Nasution sudah menjadi pemimpin ataupun wali kota Medan, Topan Ginting diangkat menjadi Kepala Bagian Sekretaris Daerah Kota Medan, yang kemudian pada tahun 2022 Topan Ginting kembali diangkat oleh Bobi Nasution menjadi Kepala Dinas Sumber Daya Air Mineral SDA BMBK atau Bina Konstruksi Kota Medan, yang pada saat memimpin memang Topan Ginting memegang beberapa proyek unggulan dari Bobi Nasution seperti pembangunan beberapa underpass yang ada di Kota Medan, dan juga pembangunan overpass, dan juga perbaikan drainase yang ada di Kota Medan. Selain itu, saudara, pada tahun 2024 lalu, Topan Ginting juga dipercaya menjadi penjabat Sekretaris Daerah Kota Medan, dan yang terakhir pada Februari 2025 lalu, pada saat Bobi Nasution sudah resmi menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara, Topan Ginting kembali diangkat menjadi Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara. Memang jika kita lihat track record ataupun rekam jejak dari Topan Ginting ini, terlihat karir dari seorang Topan Ginting begitu melejit pada masa kepemimpinan Bobi Nasution, baik mulai menjadi wali kota Medan sampai dengan Bobi Nasution menjadi pemimpin ataupun menjadi gubernur Sumatera Utara. Ihsan. Jurnalis Kompas TV Emir Purba melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih, Emir. Tetaplah di Kompas Siang, saudara. Usai jeda kami kembali dengan kabar dari sebuah kapal wisata yang terbalik usai dihantam gelombang besar di perairan Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur. 8 turis asing dan 4 ABK selamat dalam kecelakaan ini.
Jelang puncak hari ulang tahun ke-79 Bayangkara yang jatuh pada 1 Juli besok, Polri melaksanakan berbagai persiapan di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat.